Wow, mahalkah Mimo ini? Duh, free anjir. Oh gitu ya. Mimo, thank you Jai. Bang, kalau belum hobi ngoding gimana? Nggak apa-apa, Vigo. Lama-lama kan apa ya, hobi ngoding kalau lu suka sih. Kalau nggak suka nggak bisa kan ya. Arah-arah. Yuk, 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 yuk. Mending Java apa Go, banyak yang lokernya bang. Java tuh kalau lu ngejar perusahaan-perusahaan gede tuh, kayaknya biasanya pakai Java. Tapi kalau startup-startup yang baru merintis ataupun yang lagi transisi ke Go juga ada. Axel, how's your day? I'm fine, thank you. And you? Halo Sampo Jareskop. Wah, sudah lengkap nih teman-teman gue nih. Udah ada Axel, Kenzi, Mukalo Berpotensi, Rizjal. Tadi ada Api nih, WNDY, Kurniawan. Wah, udah rame nih ya. Kalau udah rame kita mulai gimana nih? Kalau kita gas, tolong di komen dulu guys ya. Komen gas, 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 gas bang, baru gue mulai ya. Bang lebih bagus Java atau C++? C++ tuh kayaknya bagus ya, cuman gue nggak tahu deh. Perusahaan mana yang pakai di Indo ya sekarang? Video CSS, Java kebanyakan pakai perbankan, iya. Karena kan aman ya katanya. Sama, kan kalau bank udah lama sistem pengen lu ganti bahasa kan, aduh anjir ribet banget ya. Udah ganti proyek aja bang, wah masih sama, gasken. Ayo guys, komen lagi. Mulai. Bukan kucing biasa, anjay. Gaskan mulai bang, di aku udah 9:30. Wah, berarti beliau ini ada di Bali ya kayaknya. Udah ganti proyek belum? Oke. Belum ganti proyek. Ini kita, oh maksudnya endorse ya proyek deh. Telat gak bang? Enggak, Lev. Baru mulai. Halo bang, aku sesat. Halo, aku sesat. Ngelek bang. Duh, capek gue sama internet Indo nih kadang. Menyala abang Q. LGBTQ. Makin Mimo seru banget kayak kuis gitu belajarnya. Wah, tuh lumayan tuh. Kanif, grafik desain gue masih kelas 11 udah diajarin database. Mantap dong. Guys, kita mulai ya. Sudah 100 orang. Selamat datang teman-teman yang baru join. Thank you banget sudah meramaikan live hari ini. Jadi seperti biasa, gue adalah seorang streamer yang suka sharing-sharing soal ngoding. Kemarin, di beberapa live sebelumnya, kayak 2 hari, 3 hari itu, gue dan bersama teman-teman online di sini, ya, sudah buat sebuah website. Kalian bisa ngecek di sini codingannya. Kalau kalian mau pakai codingannya, terserah kalian, tapi kalau boleh di star ya atau diapain kayak bebas. Apresiasi aja maksud gue gitu ya. Nah, kita tuh sudah bikin beberapa section di sini ya. Yang menurut gue nih kalau misalnya lu disuruh kasih job nih, misalnya bang tolong bikinin landing page untuk perusahaan gue, lu bisa pakai ini. Gitu ya. Maksudnya itu ya ini adalah template yang kita bikin bersama. Nah, tapi yang menjadi kekurangannya adalah menurut gue ini masih kurang hidup ya. Kayak misalnya ini terlalu mepet nih antar satu section dengan section lainnya. Gitu. Kalau ini, yang ini lumayan lah, tapi kayaknya masih terlalu mepet. Nah, sekarang target kita adalah kita bikin halaman ini terkesannya satu halaman full gitu. Tapi nggak pakai efek-efek yang aneh-aneh. Gitu ya. Karena sekali lagi ini memang kita belajar dari basic banget ya guys. Jadi, kita akan permak dikit-dikit tipis-tipis aja website yang kita sudah bikin. Yang penting teman-teman ngerti bikinnya ya. Kalau teman-teman udah ngerti, nah bikin apapun juga bisa ya. Gitu. Vista Pramudia, React bukan React, ini make vanilla HTML, CSS, JavaScript. Cara menyamakan brand fitur yang ketinggalan jauh agar sama kayak di brand production. Bagaimana saya pakai Rebase kok masih ada konflik? Aditya, Rebase pasti ada konflik ya. Karena kan Rebase itu kan dia base-nya diganti ya sama yang baru. Kemungkinan konflik kalau lu ngedit di file yang sama gitu. Jadi memang possible. Kayaknya merging Rebase itu pasti ada konflik deh. Karena kan namanya kita menyatukan codingan yang sudah ada sama yang baru. Pakai OBS lagi dong bang. Ih, gak ada yang nonton pakai OBS. Oh ya sorry mulai ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu strukturnya ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru join, aduh, baru juga mulai. Tiba-tiba langsung ngoding aja. Iya, sabar, gua jelasin, tenang aja, santai aja bos. Padahal dia juga nggak ngomong sih sebenarnya. Oke, jadi itu kita ada 4 halaman ya. Oh, ini gua kasih ini dulu. Ingat teman-teman, sebagai developer yang hebat, developer hebat itu adalah mengoding untuk orang, bukan untuk apa? Untuk laptop Anda ya guys ya. Jadi usahakan ngodingnya itu lebih deskriptif ya. Atau kasih komen kayak gini. Mungkin ada yang bilang, aduh tulis komen tuh nggak clean code bang. Nggak sesuai dengan kaidah-kaidah programmer jago di luar sana. Nah, menurut gue nggak usah so indie ya, so edgy ya.
Kalau codingan lu banyak tapi susah dibaca, pertama-tama orang yang baru masuk itu emosi ya. Maksud saya juga pernah merasakan. Tapi intinya bukan saya mengeluh, tapi usahakan buat codingan itu yang bukan serapi mungkin sih, tapi sedeskriptif mungkin, sejelas mungkin. Anggap aja kayak tanda kutip anak SMA gitu, atau anak SD lah ya, yang lagi baca codingan. Tapi bukan artinya semuanya di komen detail banget ya. Nah itu sekali lagi itu pintar-pintarnya teman-teman, kapan harus taruhin komen, sekiranya kalau terlalu kompleks, kayak terlalu susah deh ini untuk dimengerti, nah pasang komen. Halo Bang Duli, halo Tama. Rehab Store, buat nabada saya sakit kepala. Wah, tenang aja. Lu lihat codingan gue, nggak akan pusing pala lu bikin navbar. Karena navbarnya sudah jadi. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama, gue akan bikin seluruh halaman ini tuh terkesan seperti satu halaman full. Nah, caranya gimana? Ini gue nggak tahu apakah ini best practice atau enggak ya. Tapi menurut hemat gue, kita bisa menambah sebuah hey gitu. Jadi kita misalnya menambah 50 VH kayak gini, misalnya ya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau kita kasih ketinggiannya, maka nanti terkesannya kayak satu halaman full gitu. Gitu ya. Link GitHub-nya, Bang. Link GitHub-nya nih ya. Nggak tahu gue bisa nggak share. VH itu apa, Bang? VH itu viewport. Apa ya? Bentar. Gue bisa nggak ya ngepin ya? Bentar ya, guys ya. Gue ngepin dulu nih. Pin this comment. Nah, kalian ya. Itu GitHub-nya ya. Bang pakai box icon? Belum pakai box icon ya. Ntar gua cari dulu nih. VH itu singkatannya apa ya? VH itu setahu gua viewport hay. Nah, itu relatif tuh 1% of the hay of the viewport gitu. Jadi dia tuh melihat secara keseluruhan ukuran ukuran dokumen utamanya, webnya gitu. Vertical hay. Bang, saran topik untuk scientific writing tentang komputer. Sabar guys ya. Oke. VH tuh memenuhi, dia tuh melihat layarnya. Kalau 100 VH dia tuh penuh, satu layar full. Gitu. Kalau ini 80 dVH. Nah, dia tuh gue lupa, dia tuh kayak gimana ya. Cuman gue pernah pakai tuh, ini nih kayak bagian kecilnya gitu dVH tuh. dVH unit ya. Nah, ini. Kalian bisa cari di Google sebenarnya penjelasan lebih detailnya, tapi kita nggak apa-apa baca bareng. Jadi dVH, nah tuh ada namanya small, large, sama dynamic. Nah kalau dynamic ini nih, dia ini kayaknya viewportnya tuh percentage gitu. Respect of dynamic viewport size. Dan ini tuh bisa nge-resize content while the user scroll the page. Depending on usage, this can be disturbing to the user and costly in terms of, katanya bisa nge-cost performance katanya. Karena dia tingginya bisa sesuai dengan scrolling katanya gitu. Bootstrap gimana Bang? Kapan penggunaan VH, PX, DVH, RAM, dan lain-lain. Itu tergantung case by case ya. Kalau gue biasa font size pakai RAM. Padding mungkin masih pixel kayaknya nggak masalah gitu. Gue udah follow Bang. Thank you Drowning. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih kita coba kasar-kasaran dulu aja guys. Sekali lagi, sebenarnya kalau dibilang apakah gue inget semua CSS properties dengan detail tuh gue belum sejauh itu skillnya. Tapi sekiranya gue suka nyoba-nyoba ya. Jadi gue coba-coba aja. Nggak meledak juga ya. Nah misalnya kayak gitu dikasih DVH, hey-nya, product page 70, coba 100. Loh, nggak berubah ya. Coba kasih 7 kayak gini. 70 VH, product page. Product page yang mana ya? Ini coba ya kasih ya. Waduh. Oh ini nih bentar. Product page, habis itu promotion page. Kita kasih ketinggian aja semuanya. Kenapa nggak pakai itu Bang? Iya, soalnya saya tidak mau coba pakai Bootstrap dulu. Kita coba kosongannya ya. Setelah gua lihat-lihat nih guys, ya. Ini tuh kayaknya saya mengerti ya. Sepertinya menggunakan VH ini tidak tepat ya. Kenapa? Sekali lagi karena dia tuh kan nge-scroll ke bawah ya. Nah, kalau nge-scroll ke bawah itu, bentar ya, kita coba dulu ya. Jadi live ini tuh sekalian gue nyoba-nyoba sih guys. Jadi gue coba-coba dulu ya. Misalnya ini.
Nah, iya nih, lebih enak pakai rem aja deh. Gua pakai rem tuh karena sesuai dengan root EM ya. Jadi root EM tuh adalah dilihat dokumennya gitu. Family fontnya apa bang? Ini make Noto Sans Mono. Noto Sans Mono. Kenapa nggak pakai Bootstrap? Iya, karena belum mau pakai vanilla. Teman-teman kalau bisa CSS ini, HTML ini, pakai Bootstrap akan lebih gampang karena sudah tahu, gitu ya. Bang tambah lagu dong. Memang nggak kedenger lagunya ya? Soalnya aku udah selesai versi statisnya bang dan bingung jadiin dia bisa responsif gitu, Muhammad Idrus. Nah, kalau sudah selesai bikin statisnya, responsivitasnya itu tidak di malam ini pastinya ya. Karena sekali lagi responsivitas itu bukan hal yang sederhana bagi gue setidaknya. Karena lu harus pikirin berbagai layar. Dan ini target awalnya gue bikin untuk desktop. Jadi gue belum ada rencana untuk mengubahnya menjadi halaman lain. Nah bentar ya guys, yang kerennya tuh nanti ya. Tenang aja. Nih gue tambahin semua hey-nya jadi 40 rem ya. Nah jadi kayak semacam dia ada space antar satu ke tempat lainnya gitu ya. Lagunya kegedean gak ya? Cara gampangnya itu terus nanti akan gue share ya. Tapi sekali lagi, nanti ya sabar ya teman-teman, saya ingin banget kecilin ya. Saya ingin teman-teman itu pelan-pelan saja belajarnya, bukan artinya saya mau menghabiskan waktu kalian dan mengurangi baterai health nonton live TikTok gue. Enggak, sekali lagi. Tapi karena gue rasa pun belajar yang satu persatu ya itu adalah cara yang tepat. Oke guys, jadi kalau teman-teman lihat nih, ini kan sudah lumayan sekiranya tuh kayak landing page yang website-website keren pada umumnya ya. Kayak lu scroll ke bawah, lu scroll ke bawah. Gue nggak tahu deh ini responsif gak ya. Ya ini lumayan responsif lah ya. Kalau layar segede ini sih website mana juga yang layar sebesar ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bikin layar yang cukup aja, gitu ya. Gak ada lagu ya. Mungkin kekecilan di tempat kaliannya, tapi nggak apa-apa. Nah jadi sekarang yang pengen gue tunjukin tuh bukan ininya, bukan pecahan sectionnya, tapi gue mau bikin efek kayak pada saat scroll ada efek fade in, gitu. Efek fade in itu apa? Nih gue tunjukin ya. Efek fade in itu apa? Jadi pertama gue bikin dulu keyframe. Keyframe-nya fade in. Ya. Nah, kita tuh bisa bikin animasi guys. Dari from misalnya. From to. Gini bukan sih? From dan to. Misalnya from-nya translate, transform, translate Y. Translate Y itu apa? Vertikal ya. Geraknya vertikal gitu ya. Misalnya dari 20px. Habis itu opacity-nya 0. Opacity ini apa? Opacity ini adalah kalau 0 tuh berarti dia nggak kelihatan lah. Semuanya diredupkan gitu. Nah, kalau transform ini tuh kita mengubah posisi sebenarnya. Gitu guys ya. Opacity 1. Ada yang bilang, "Bang, kalau animasi mending pakai library nggak?" Betul banget Randy, gue setuju kalau bikin transparency Android. Kalau bikin animasi pakai library itu gue setuju banget. Sekali lagi, gue nggak pernah masalah dengan library. Tapi semenjak gue mulai mengerti menggunakan animasi CSS ini, gue rasa gue sejauh ini belum terlalu butuh pakai library. Karena sebenarnya gue bukan anti sekali lagi. Gue akan coba pakai itu kalau butuh cepet. Tapi kalau untuk belajar-belajar, kayak ngerti nggak sih lu nyoba-nyoba gitu. Nah, bikin sendiri tuh somehow menarik ya. Agak cara biar kayak keren aja gitu. Enggak lah, tapi kayak seru aja gitu. Oke? Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini namanya keyframe. Nah keyframe ini apa? Sekali lagi kita cari Google aja. Keyframe CSS. Jadi keyframe itu adalah animation code. Jadi animation tuh ini ada penjelasannya. Animasi itu dibuat by gradually changing from one set of CSS style to another, gitu ya. Rizky si pengejar, Bang Rul Eskom bukan, menantu idaman kah? Wadaw. Nah, during the animation you can change the CSS styles many times. Specify when the style change will happen in percent or with the keywords from and to. Jadi kita bisa mendetailkan satu persatu dari 0% sampai 100%, atau kalian bisa kayak gua masukin from dan to. Nah, for the tips, for best browser support, you should always define both the 0 and the 100 selector. Katanya ini yang paling best browser support ya. Bisa kayak gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal teman-teman animation name, keyframe selector sama CSS styles. Kayak gitu ya.
Dimas tidak pakai CSS, Dimas ya. Sudah gue tambahin keyframe di sini. Nah, setelah nambahin keyframe, teman-teman, kalian menggunakan yang namanya itu CSS propertiesnya animation. Nah, animation ini kita cari di Google lagi. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah malas untuk cari di Google. Karena percayalah, orang-orang hebat sana harusnya juga googling ya. Kalau ada yang temen lu kayak, gue bisa ngoding nggak googling sih? Bacot. Ya, lu ambil kupingnya, salah. Lu gesek, lu, masa gue cekek sih? Apa sih? Lanjut dah. Ngomong nggak jelas sih. Nah, keyframe rule sudah ada, gradually change, dan sebagainya. Nah, tinggal caranya gimana pakainya? Nih, kita pakai shorthand. Ya. Shorthand itu apa? Shorthand itu adalah cara pintas menulis codingannya jadi lebih dikit gitu ya. Jadi teman-teman pertama, sintaksnya nih, penulisannya adalah animation name. Nah, di sini animationnya apa? Gesek apanya bang? Waduh, namanya aja kayak gitu ya. Guys, mau nanya nih. Waduh, bercanda IKEA, nggak garang kok saya. Animation, nggak tahu dia ngomong garangnya ke gue tuh nggak ya. Ini namanya animation name. Nah, animation name-nya berarti apa guys di sini nih? Animation nih. Kelihatan nggak sih codingannya? Nggak ya? Nih animation di sini, gue masukin apa berarti? Nama animasinya. Nah, nama animasinya berarti di sini apa guys? Fade in, betul banget. Coba kita lihat namanya fade in ya, I-nya gede ya. Fade in ya, fade in ya. Fade in ya. Fade in. Fade in, spasi, sekarang delay-nya, duration-nya, sorry. Duration itu berapa lama? Misalnya, gua mau 3 second, gitu ya. Kalau 3 second, hasilnya gimana ya? Nah, lihat teman-teman ya. Kita refresh. Kelamaan ya, keburu wisuda ya. Coba kita save lagi. Kita refresh. Nah. Gua ngerasa ini kayak oh, gue ngerti. Sorry. Bukan di sana, tapi di sini. Ya. I see. Ada yang berbeda guys, bentar ya. Gue belum bisa jelasin, tapi gue tunjukin dulu. Oke. Kalau misalnya teman-teman masukin dalam main page langsung. Salah pencet. Kayak ada hey yang bergoyang gitu ya. Keren, tapi kayak menurut gue kurang rapi ya. Tapi nggak apa-apa. Gini dulu aja. Katanya 0,5 is, kata gini. Kita coba refresh. Nah, kalau teman-teman lihat tuh kayak, nih, karena apa? Jadi kan di sini tuh ada main page ya. Nah, main page ini tuh ada artikel. Nah, main page ada artikel. Jadi kalau menurut gue, ini itu, kita tambahin animation-nya aja ya. Animation-nya di sini. Nah, sama di hero container. Nah, kalau dilihat teman-teman sama aja. Gue ngapain sih? Nggak nanti. Kayak keset bang. Iya kayak keset ya. Tapi nggak apa-apa. Kita cobakan dulu ya. Nanti kita cari tahu cara apa salahnya. Tapi pelan-pelan dulu. Yang penting animasinya jalan ya. Gue tambahin is in out. Ini kayak ada keset ininya loh. Nah itu ya. Oke, nggak apa-apa. Capek banget. Nah, kalau udah, kita sekarang akan tambahin animasi di sini nih. Our new exclusive collection. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat, ini kan main page nih. Nah, abis main page itu ada halaman produk. Nah, ini adalah halaman product page. Iya, keset, bentar, keset. Iya, bentar, keset. Serba-serbi CSS. Iya, bang. Gitulah CSS. Kadang benci. Tapi gue suka gimana? Benci tapi sayang. Ini our new exclusive collection ini sekarang kita tambahin juga animasi ya di product page berarti. Cari product page. Ya. Kita refresh lagi. Udah ada animasinya ya. Nah, sekarang lanjut. Habis product page kita tambahin animasi di product gallery nih. Oke, berarti kita ke product gallery. Tambahin product gallery juga di sini. Nah, ya. Nah, cakep ya. Walaupun ini gede banget ya fotonya setelah gue lihat deh. Bisa nggak kita ubah sedikit aspek rasionya atau apanya gitu. Gede banget jir. Gini aja ya. Nah, habis itu jangan lupa di bawah sini masih ada apa? Masih ada promotion page ya. Nggak pakai AOS aja bang. Nah, kita bikin AOS-nya sendiri. Bang, biar smooth gimana bang? Bentar ya. Ya, di smoothing. Aduh, bisa aja Iki ya. Bang, kenapa lebih milih ID daripada kelas? Gue pakai ID karena memang seluruh section-section ini adalah section utama. Dan hanya punya satu.
di website gue gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat nih, gue mau ini refresh. Ini gue refresh nih ya. Nah, yang bagian bawah kok animasinya nggak jalan? Bukan nggak jalan, tapi dia sudah jalan. Nah, supaya animasinya tuh berjalan ya, sesuai dengan teman-teman scroll, kalian tuh bisa menambahkan ini nih guys. Semoga gue nggak salah ya. Animation timeline. Nah, dengan menggunakan animation timeline nearest kayak gini, kalau misalnya di scroll baru keluar. Nah, gitu ya. Kok aneh nih? Nah, kita cari dulu ya. Kayak biasa ya, namanya juga orang. Selalu bisa mengalami salah ya. Monitor 21 inch. Animation timeline. Oh, ini limited availability. Waduh. Gue baru tahu nih, ini limited availability. Jadi kalau teman-teman cari di Google, habis tulisannya limited availability, berarti CSS-nya atau sintaks itu, properties itu tuh belum bisa dipakai di seluruh browser. Kalau di sini baru bisa dipakai di Chrome. Firefox dan Safari belum semuanya keimplement katanya. Gitu ya. Bisa enggak, tidak bisa jok itu guys ya. Pakai Lenis.js aja Bang atau Lokomotif atau iya. Tenang guys, gua tahu itu semua ya. Gua tahu cara bikin animasi pakai library, tapi gua pengen kita bersama bikin dari scratch ya. Coba CSS create scroll start animation when visible. Dengan page scroll dia bilang make JavaScript. Ya bisa sih make JavaScript ya. Kalau nggak make JavaScript bisa kah? Animation ya, kayaknya harus pakai JavaScript, guys. Bisa pakai animation timeline memang. Bisa pakai CSS. Tapi berat mending JS katanya. Tanya GPT, Bang. Kita coba tanya aja GPT ya. GPT, how to create, how to start the animation when the element sama aja. Iya nih. Pakai intersection sih. Oke, tidak apa-apa. Berarti kita akan coba pakai JavaScript. Iya, bukan nge-lag tadi. Kita akan coba tidak pakai JavaScript dulu, kita pakai CSS dulu. Ya, CSS-nya adalah berarti animation timeline. Ini animation timeline baru guys, gue pengen nyoba. Animation timeline. Oh wow, menarik sekali. Scroll. Oh. Kayak gitu, oke. Kalau mau buat dari awal pakai Transaction Observer, iya. Nah, gue lagi baca sih guys, tapi tadi agak terpaku sedikit ya, karena ternyata banyak sekali isinya ini. Jadi animation timeline ini kan CSS untuk animation ya. Nah, jadi kita tuh bisa pakai scroll nearest di sini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, kayaknya tuh menurut gue nih, dia malah semakin ke bawah sini gitu. Nah, kayaknya curiganya karena hey-nya ini ya. Kalau kita matiin hey-nya nih, kita refresh. Enggak juga ya. Product page. Coba kita scroll kayak gini aja, nggak makin nearest. Atau auto. Scroll. Scroller axis. Kalian masih sama gue kan guys? Gue sambil belajar soalnya. Gak apa-apa kan gue sambil belajar? Karena gue jarang banget pakai ini ya. Scroller ini. Wah, ya udah. Oke guys, karena saya lihat sepertinya kalau pakai CSS ini tuh tidak kompatibel dengan banyak tempat. Jadi saya akan coba menggunakan namanya intersection observer. Jadi ini kita akan masuk ke dalam JavaScript.
Dan semoga gue jelasinnya dengan cukup jelas ya. Kita akan bikin filenya dulu, index.js. Setelah bikin index.js, kita akan import di sini. Script, kita masukin dalam body aja. Ya, kita masukin dalam body. Kalau ditanya kenapa, nah teman-teman bisa cari dulu di Google sebelum saya jelaskan ya. Tapi sebenarnya sih intinya mau taruh di atas atau di bawah tuh ada kelebihan dalam hal performance. Nah katanya kalau taruh di bawah, itu performance-nya lebih bagus, katanya. Cuman saya juga belum yakin itu, karena belum selesai research. Ya. Kerja di mana Bang? Travel, oke ya. Bang bikin aplikasi asli pakai Intersection Observer enak, langsung pakai Framework Motion aja Bang. Mitos, Raymond Reddington. Ya, pakai Framework Motion juga sangat baik ya. Cuman kalau teman-teman tahu, pakai Framework Motion itu adalah salah satu library animasi yang bagus. Tapi dia cukup, tanda kutip tuh performance ada cukup berat lah library-nya. Maksudnya kan bukan cukup berat, tapi ada size lah dalam library-nya. Dan menurut gue setelah gue coba-coba, gue akan coba library lain. Tapi nggak menutup kemungkinan gue akan tetap pakai Framework Motion. Tenang aja, gue nggak anti Framework Motion. Cuman gue rasa kayaknya gue belum butuh sih ya untuk itu yang kayak gini-gini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam JavaScript. Nah, pertama-tama dia bilang itu, kita harus cari dulu ya. Cari dulu observernya ya. Jadi kita coba cari intersection observer ya, animasinya ya. Kita cari aja di Google kayak biasa. Kita lihat codingannya. Nah nih, cons observer ya. Cons observer sama dengan codingannya terlalu kecil ya kayaknya. Bentar ya guys. Terlalu kecil ya. Nah, cons observer new intersection observer entries. Nah, entries. We will fill in the callback later. Nah, habis itu kalau udah observer dot observe document dot get element by ID. Nah, ID-nya apa? ID-nya misalnya gue mau yang product galeri dulu berarti ini. Mana sini? Gede banget maksud gue. Ah nih product galeri ya. Jadi gue mau intersection di product galeri. Gitu. Awas bang biar build node modules gak lama gimana? Loh temen gue juga di Trave. Wih mantap. Traveloka sebagai apa mas? Saya front end web front end. Bikin apa nih bang? Kita bikin website ya yang kayak gini tapi kita tambahin animasi scrolling tanpa library AOS. Ya untuk apa? Kayaknya menurut gue nggak butuh AOS sih kalau mau bikin animasi yang kayak gini. Sepertinya ya. Nah kita namanya nyoba-nyoba ya guys ya. Mumpung masih banyak waktu bukan? Dan ada tutorial. Nah, kita sudah masukin kayak gini. Nah jadi gini guys. Gue jelasin pertama-tama. Kita pakai namanya intersection observer. Jadi intersection observer tuh seperti lu tahu yang Squid Game. Yang si siapa tuh? Apa dia? Yang boneka yang Nina Nomina. Habis itu kalau misalnya ada yang gerak, habis itu dia tembak gitu. Nah itu seperti itu. Intersection observer tuh kayak melihat, mengobserv dinamika yang terjadi dalam dokumen pada saat scrolling. Misalnya apakah si si elemennya kelihatan atau enggak. Nah kalau kelihatan maka dia akan menjalankan callback atau isi function dalam intersection observer itu. Gitu. Framework Motion plus material UI sama dengan meledak abangku aja. Bang dulu kuliah di mana? Di kampus Telur Dinosaurus ya. Goks keren amat emang FE Web Eng ini. Terima kasih Mas Dario ya. Tidak di Trave tidak remote ya. WFO. Nah, kalau teman-teman lihat dia jelasin nih entries for each entry. Entry is intersecting ya. Berarti entries ini ya, entries ini tuh akan kita conditionin. If entry entries. Nah, entries ini apa? Jadi seluruh elemen-elemen yang ada ya. For each. Nah, for each-nya apa? For each-nya adalah entry if. Nah, ini bagian yang sudah agak cukup sulit ya. Sekali lagi ini bukan untuk yang baru-baru amat, tapi nggak apa-apa ya. Bukan UNS sayangnya. Cara manggil JS kelasnya di mana bang? Nah ini dokumen get element by ID nih, gue ambil ID ya. Nah dia bilang
If entry is intersecting, maksudnya apa? Kalau misalnya visible atau kelihatan, maka add the animation class here, gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah, teman-teman tinggal entry dot target dot class list dot add, masukin kelasnya. Nah, kelasnya apa? Nah, berarti sekarang kita nggak masukin animationnya di satu-satu, ya. Kita akan pecah jadi animation yang berbeda. Ntar kita hapus dulu semua animationnya. Kita hapus. Kita bikin kelas baru ya. Kelas baru. Baba eruru. Baru. Nah nih animationnya kita hapus. Habis itu kita bikin kelas baru. Kelas barunya di dekat ini aja, keyframe aja ya. Oke. Sip. Dot misalnya tadi itu apa ya? Fade in, misalnya gini ya. Nah, tambah animation fade in. Jadi nanti di index.js teman-teman tambahin namanya kelasnya apa di sini guys? Ini class list add. Nah, add ini. Ini kelasnya apa tadi guys namanya guys? Messi Man, Bang gua mau belajar apakah ada masukan? Tetap konsisten belajar pasti lu bisa ya. Awalnya mungkin susah. Belajar apapun juga awalnya mungkin susah, tapi kalau lu jago memang mungkin nggak tahu ya. Fade in, betul banget. Ekdan, Rizjal, burung tapir, fa, not found, orca whale. Waduh, ada pause ya di sini. Canda ya. Namanya adalah fade in ya. Fade strip in. Kita masukkan di sini. Iya. Katanya bisa sudah. Gua nggak yakin sih. Coba ya. Gua nggak yakin. Wow, anjay. Coba lihat guys. Wow, keren bukan? Nah, berarti ini bisa dilanjutkan nih. Habis product page ada apa nih? 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 Product gallery. Habis ada product gallery, apa lagi nih guys? Apa lagi nih guys bawahnya? Habis product gallery, product promotion page. Promotion page, oke? Coba kita refresh. Kita refresh. Kita lihat, wah, anjay. Nggak butuh AOS ya. Walaupun memang kalau di scroll balik, hilang. Bang, lu ngocak tapi nggak ada yang ngawer. It's okay, Fortismo ya. Kalau mau nyawer, kalau enggak ya. Pakai AOS juga bisa, Bang. Bang, buat fresh grade enaknya fokusin job desk apa? Fokusin job desk apa? Gelo. Semangat ngajar, Bang. Terima kasih, Dan. Terima kasih ya. Nah, tapi belum selesai guys ya. Ini belum selesai. Jangan berpuas diri. Ingat. Kesombongan akan membawa petaka. Nggak ada hubungan sama sombong. AOS itu apa? AOS itu adalah sebuah library JavaScript di mana lu bisa nge-animate scroll kayak gini guys. Nah, tapi kan kalau ini kan hilang kembali ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa nih. Ini menurut gue ya, kayaknya bisa deh. Misalnya kita coba cari JavaScript remove class coba ya. JavaScript. Kalian dengar lagu jedak jedulnya nggak sih? Nah, ternyata bisa guys. Jadi, is intersecting. Jadi, kalau misalnya dia bertemu, kita add. Tapi kalau nggak bertemu nih, kalau nggak bertemu, kita bisa pakai kayak gini nih. Class list dot remove fade in. Kayak gini. Coba ya. Kita refresh. Nah, scroll ke bawah. Nggak ada efek. Agak malu. Saya pikir saya ada developer luar biasa jago. Tiada duanya, tapi ternyata error. Bentar. Jangan panik dulu, jangan panik. Hembuskan nafas pelan-pelan. Bangke. Bentar. Kita lihat dulu kelasnya ini ada nggak ya guys ya? Oh, kelasnya masih ada, kocak. Ini nih, kelasnya masih ada. Ngawur. Observer tuh apa, Bang? Oh ya, bentar. Lupa target ya? Serius nih? Ih, keren kali lah kau. Siapa tadi? CWK apa CWK? Oh, cewek atau cowok maksudnya. Lihat guys, nggak butuh AOS.
Kalian bisa bikin sendiri dengan hanya seperti ini. Kurang target ternyata, terima kasih. Baru bilang kesombongan adalah petaka. Lihat petaka di live TikTok ini ya. Saya bercanda terus ya. Lihat guys, kalian sudah bisa scroll. Habis itu ada animasinya. Nah, kecuali yang paling atas juga harus kita tambahin animasinya everybody ya. Kita tambahkan semuanya ya. Nih, ini tambahin observe ya nih ya. Observe-nya adalah main page di sini ya. Jadi kalau misalnya cakep bener ya. Kayak Britney Spears ya. Kayak lagu Cat Mutters itu. Anjay. Kalian oh ya observer ya, maaf. Gua jelasin ulang. Intersection observer. What is intersection observer? Gue kayak kebanyakan gula ya. Intersection observer to provides a way to asynchronously observe changes in the intersection of a target element with an ancestor element with a top level document. Jadi intinya adalah dia ini mendetek visibility dari sebuah elemen atau mendetek kehadiran dari elemen tersebut. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya di sini ada is intersecting, berarti dia visible atau kelihatan. Nah, biar teman-teman nggak pusing, galau, dan bingung, kita konsolok aja. Konsoloknya apa? Seperti ngedebug ya. Isinya tuh opo sih gitu ya. Nah, caranya gimana? Ketik Rex pasti masuk angin. Nah, kalian tuh bisa lihat di konsol nih. Hati-hati ngomongnya. Nah, di konsol itu tuh kita tuh bisa tahu. Kan kita kan sini nih. Kita kan sudah bikin observer di sini nih. Nah, observer ini kita akan melakukan menempel observe gitu. Menempel observe itu maksudnya apa? Jadi observer tuh nge-observe elemen-elemen di bawah ini. Main page, product gallery. Nah, setiap kali nge-scroll, nah, kalau kita nge-scroll dan kita ketemu elemen yang di-observe, maka keluar tuh value-nya tuh. Nah, kalau is intersecting, berarti kita tuh sedang kita tuh sedang melihat bahwa elemen itu ada. Is intersecting. Nah, tapi kalau hilang, jadi false. Kalau is intersecting-nya true, maka dia akan nampil. Gini. Betul, intersection observer ini kalau terlalu banyak memantau konten bisa mempengaruhi performance. Betul banget. Makanya kita harus melakukan unobserve. Ya. Jadi unobserve ini, jadi kalau misalnya, kalau nggak dibutuhkan nih, misalnya halaman ini sudah nggak dibutuhkan, ya udah di unobserve. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti ini sudah hilang nih halamannya nih ya, sudah nggak dipakai, ya di unobserve gitu. Unobserve ya, intersection, observer, unobserve. Unobserve-nya apa? Jadi kita tidak mengobserve lagi elemen tersebut. Gitu. Nah nih, caranya gimana? Mungkin kalau misalnya nih ya, window unmount kali ya. Jadi pada saat di unmount window-nya, mana sih? JavaScript, elemen destruct ya. Destroy. Nah, kalau misalnya DOM-nya tidak terlihat sudah ya, tidak visible, itu kita pasti bisa. Ya, nggak ada ya. Harus kita pasang nih unobserve-nya nih, tapi kita harus cari tahu di mana. Bang, cara bikin halaman CSS gimana, Bang? Ini udah halaman CSS ya. Tapi ini masih kasar banget sih menurut gue. Kayak dokumen get element satu-satu nih. Satu-satu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Maksudnya kayak, it's okay. Ini untuk halaman animasi-animasi. Walaupun kita bisa sebenarnya pakai yang animation timeline ya. Nah, kita cari gimana caranya nge-remove intersection dengan benar. Oh, kita bisa disconnect sebenarnya guys ya. Pada saat entry yang pertama tuh, observer disconnect. Nah, itu bisa. Tapi kayaknya nggak membantu ya. Oh, ini nggak membantu. Nanti kita harus cari tahu gimana cara pada saat elemennya sudah tidak tampil. Saran buat pemula, teman-teman bisa belajar di roadmap.sh guys. Nah, sebenarnya materinya sederhana banget bukan hari ini? Mau nge-scroll aja. Walaupun tadi gue mikirnya tadi pakai CSS doang, tapi akhirnya kecebur lah di JavaScript. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sekalian belajar bareng ya. Cara bikin type effect. Nah, kalau type effect tuh gue pernah cari di Google ya. Kayak
mainin with gitu. Tapi gue belum pernah coba sih. Bang bikin animasinya beda-beda. Bikin animasinya beda-beda. Berarti saya harus bikin beberapa observer ya. Ini nggak sih? Itu pakai library? Enggak, kita bikin sendiri. Sekali lagi, yang gue bikin ini apakah best practice? Gue belum ngecek bener apakah ini sudah yang terbaik solusinya. Maksudnya in terms of, maksudnya dalam hal performance yang kita bahas ya, gitu ya. Apakah belum, gua nggak tahu apakah ini yang terbaik, tapi sejauh ini kayaknya sudah cukup lumayan, belum di unobserve aja. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah ini tidak pakai library dan sebenarnya sesimpel 14 line aja. Lu sudah bisa bikin animasi scrolling kayak gini. Tanpa library, tanpa lu install apapun, tanpa lu tempel apapun. Vanilla ya, Dek ya. Pakai switch bisa, Bang. Pakai switch. Switch case maksudnya ya? Bang saran tempat belajar data science, Tetot. Wah, kurang tahu gue. Tapi gue pernah belajar data science di Dekilab. Bang, cara lihat nomor yang ada di sensor di web gimana? Apa tuh website apa tuh? Bang, apa tuh di Rasa Putra? Yes. Bang, liatin lagi tutornya baru masuk live. Iya, tutornya kayak gini, guys. Gue jelasin ulang. Untuk terakhir kalinya, anjay. Untuk terakhir. Aduh, saya suaranya sumbang ya. Untuk terakhir kalinya, semalam saja bersamamu. Asik sendiri ya. Nih, jadi kan ada beberapa section nih. Main page, product page, dan sebagainya, page-page ini. Nah, itu tuh kita akan melakukan observer. Kita membuat sebuah observer, mengobservasi seluruh elemen-elemen utama tadi. Nah, kalau sudah terobserve dan dia bilang is intersecting atau elemennya itu nampil, maka kita akan tambahkan sebuah kelas untuk nambahin efek fade in gitu. William Prasetya, Bang, enakan jadi front end atau back end? Sejujurnya kalau boleh saya tuh sebenarnya kalau dibilang enakan dua-duanya tuh ada kelebihan kekurangan nih. Sebenarnya enaknya front end itu adalah lu bisa lihat, nah ini nih, orang bisa akses website lu. Tapi nggak enaknya adalah CSS. Dan JavaScript-nya kadang kan lu main-main elemen ya. Jadi kayak pushing ya bang gitu loh. Bang nggak punya web portfolio, cek linkin aja ya. Classpath ini isinya animation, betul, animation, eceng, intersection observer itu apaan bang? Baru lihat. Ini adalah JavaScript method untuk secara asinkronus atau secara tidak sinkronus ya. Mengobserv perubahan-perubahan yang terjadi pada target elemen gitu ya. Toko kecil mini enak front end, kalau nanya portofolio langsung kelihatan. Ya, lebih enak kalau misalnya kalau porto sih ya bisa kayak gitu sih. Jadi kayak lebih enak ya. Kayak ini nih karya gue gitu ya. Tapi backend tuh bisa tahu kayak lu bikin API. Eceng asing dari Mozilla bang, baru lihat juga gue. Nah itu. Store FE depan BE belakang ibaratnya. Yoi. Embing, plugin yang buat ngerapin code apa ya? Plugin yang buat ngerapin code. Prettier kali maksudnya. Prettier mungkin. Kalau BE disalahin mulu, anjay. Enggak lah toko kecil mini. Enggak sering disalahin, cuman jadi bulan-bulanan aja ya. Oke, nah. Ini kita sudah pakai JavaScript. Tadi awalnya kita nggak mau masuk ke JavaScript, tapi nggak apa-apa. Sederhana juga cukup ya. Paling gue mau pernak-pernik, benerin dikit ya. Kayak ini kan navbar terlalu mepet ke atas ya. Kayak diangkot aja maksud gue. Padahal kita nggak diangkot. Tapi bukan masalah angkot. Kita bukan bahas angkot. Nah, kita sekarang bahasnya apa? Modding. Nggak jelas lu ya. Jaka Sembung bawa golok. Nggak jelas. Apa yo? Pakai box icon. Box icon tuh apa ya? Gue baru denger dah. Kalau full stack gimana bang? Wah, full stack mah orang hebat. Oh, ini box icon. Icon untuk apa ya? Maksudnya kayaknya di tempat gue belum ada butuh icon. Bang, bedanya LED sama VAR apa? LED itu full stack EZ, siap, interpiece, siap. Bedanya LED sama VAR. LED itu tuh sebuah cara menginisialisasi variabel
yang dimana lu bisa melakukan reassign value atau mengubah isi value. VAR juga bisa mengubah isi value, tapi bedanya VAR itu tuh tidak melihat blocking scope. Jadi nge-scope gitu, dia tuh bisa bablas semuanya, alias bisa global. Tapi VAR itu sudah tidak disarankan dipakai lagi sekarang ya. Sekarang pakainya LED. Kenapa? Karena VAR itu tuh bisa aja terjadi bug yang lu nggak inginkan. Karena dengan menggunakan VAR kan berarti seluruh scope, mau function scope, block scope, itu kan bisa mengakses variabel lu kan. Nah itu sangat rentan, karena kan nama variabel bisa mirip-mirip ya. Kop sekop, sekop. Kalau cons apa bang? Cons itu adalah variabel konstanta ya. Konstanta itu kalau di matematika adalah sebuah variabel yang memiliki nilai yang tidak bisa diubah. Contohnya, VR kuadrat, V 3,14. Gravitasi bumi 9,8 lupa. Nah itu adalah value-value yang konstan, yang tidak berubah. Sama kayak variabel. Kalau lu initiate itu atau inisialisasi itu dengan konstan, cons, maka dia tidak bisa diubah selama runtime. Nah itu 9,8. Yusan Reborn. Gembel Elite, terima kasih follow. Gembel Elite, itu tuh agak kontradiktif tapi lucu ya. Nah ini sebentar ya guys ya, sebelum kita lanjut, saya ada hal yang harus kita selesaikan dulu ya. Ini itu ya, lihat guys ya. Lihatlah luka tidak rapi. Ya, tidak rapi. Ini kenapa marginnya di nolin jadi kayak gini ya? H1 marginnya jangan di nolin. Nah, ini cara debug ala FE ya. Nah, udah deh, sekarang jadi rapi navbarnya. Ini nggak pakai framework sama sekali, betul embing. Terima kasih Mimikat, Cybersec. Pusing bang, gua apalagi pakai Java NetBeans bikin harga barang. Waduh, susah itu kayaknya. Info icon selain box icon apa aja bang webnya? Kalau icon gua suka make, kalau React ya, React icons ini 1 juta icon di bumi ini ada semua di sini ya. Lu makan sampai muntah-muntah ya make icon ini ya. Atau Ionic icon juga bagus. Nah, Ionic icon ini juga bagus ya guys ya. Tapi cara pakainya gua nggak tahu bisa nggak ya? Bisa juga make Ionic icon. Ini iconnya juga cakep-cakep. Maaf ya agak berisik ya, tapi gua mau minum dulu. Itu hasilnya di up, ya nanti di up di GitHub. Wah banyak pertanyaan teman-teman, sabar ya. Bang biasanya di perusahaan pakai HTML nggak? Wah website pasti pakai HTML ya, baby ya 23 ya, pasti pakai HTML. Kenapa nggak pakai framework bang? Oh ini hasilnya sudah. Server side rendering bang, kenapa sih nggak bisa pakai state saya? Jadi susah pakai alert validasi form. Server side itu kan sebenarnya secara konsep adalah ngebundle JavaScript beserta HTML CSS di sisi server. Jadi interaksi yang bersifat client side atau kayak misalnya klik dan sebagainya memang lebih terbatas. Karena kan di-render di sisi server. Tadi nanya kenapa nggak pakai framework safety ya? Bukannya tidak, karena sekali lagi ini live TikTok basic, di mana kita belajar hal-hal basic. Jadi hal-hal basic adalah tidak menggunakan framework dulu. Dengan mengerti basic, maka kita baru bisa ngobrol lebih banyak soal framework. Karena kan framework itu adalah tatanan cara kerja atau keteraturan yang telah dibuat gitu. Nah kalau lu belum tahu basicnya aja, gimana cara tahu kerjanya, bukan? Iya. Emang bener bang, di JS titik koma itu sunnah. Sunnah. Iya, tidak wajib. Feather icon juga. Oh, feather icon baru tahu. Apakah ini akan masuk ke dalam YouTube? Gua belum tahu apakah akan, mungkin. Sekali lagi, gua tuh belum upload semua video ya. Dari kemarin belum sempat. Oh, feather icon nih bagus. Bang, lo pernah pakai framework atau library apa ya? Gua pernah pakai React, Next.js, pernah pakai Laravel, CodeIgniter. Tapi itu kan PHP 2 itu sudah agak lupa. Vue pernah, Angular pernah. Iya, itu yang front end. Anjay, pas banget lu live mas. Hey, Abuzi. Selamat datang Abuzi. Upload lah mas. Iya, gue mau upload cuman kadang suka lupa ya. Gue tuh takut kalau gue upload kan saya tuh ngomongnya suka asal kadang kalau live ya. Kan gak enak ya. Input group date enakan pakai apa bang? Input group date. Bang saya habis bikin web sekolah tapi gue satu hal kira-kira buat spasi besar gimana? Spasi besar gimana mas Joseph? Pernah coba pakai Pro C bang? Apa tuh? Ayo Universe bagus tuh.
Oh, UI first IO nih. Wah, bagus nih dapat codingan di komponen-komponen yang ada ya. Bagus sih. Ide bagus. Bang, ini apa programming? Ya, ini programming. Upload di GitHub namanya apa? Upload di GitHub namanya Ruli Saputra ya. Ingat, Ruli Saputra ya. Ruli Saputra ya. Bolehlah di star guys ya. Kalau kalian sudah buka nih GitHub, kasih star gitu loh. Ya. Susah nggak sih bang programming? Menurut gua susah, tapi seru. Ya nanti saya usahakan untuk apa ya? Buatin VT install React.js bang. Kalau mau install React, oh ya, boleh sih itu. Apa gua bikinin konten kali ya? Sensei Axel ya. Jual buku bang. Terima kasih Rizjal, Anda yang mulai ya. Saya akan jual buku nih bentar lagi. Tapi enggak. Saya ngobrol dulu ya. Saya nggak mau jual buku dulu ya. Nanti jual bukunya ya. React sama Vue lebih gampang dipelajari yang mana bang? Riza Elemenov. Vue lebih gampang. Bang, buat bikin map yang ada totalnya per provinsi di React pakai apa bang? Bisa pakai Open Map sih, API ya. Bang, bikin grup belajar juga. Ada di Discord, Discord, link Discord ada di bio TikTok. Kalian bisa join, itu ada 300 peserta di dalam sana. Kalian bisa nanya dan dijawab oleh yang lain. Walaupun kadang gue merasa 300 orang tuh nggak tahu kemana semua ya. Cuman join-join aja ya. Tapi nggak apa-apa, kalian join aja. Di sana juga ada yang banyak di sana. Di sana banyak orang baik yang menjawab. Dan sharing-sharing kayak semacam, kayak Devkin tuh sering share course-course gitu. Kata-kata hari ini belum, Axel. Belum selesai live ya. Tapi kayaknya memang hari ini gue agak sedikit lelah ya. Jadi kayak gue nggak bisa terlalu lama. Tapi nggak apa-apa, gue akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sampai malam. Dan teman-teman, gue sarankan kalian follow gue. Karena pertama, gue akan menelurkan sebuah program baru. Kayak live podcast di live TikTok gue. Nah, nanti gue akan mengundang salah satu VP of Engineering di salah satu software house terkenal di Indonesia. Nah, dia akan sharing bareng kita nanti di podcast, live podcast yang akan kita bikin gitu. Yang mana pastinya gratis ya. Gue juga, Mas Doni, halo Mas Doni. Gitu. Nanti Mas Doni ini VP of Engineering 01 Group yang akan sharing bareng kita di minggu depan. Jadi pertama, kalian follow dulu Mas Doni pastinya ya. Itu gampang banget, tinggal lu klik Mas Doni. Karena Mas Doni juga pasti akan bikin konten-konten yang menarik. Dan siapa sih yang nggak mau jadi VP of Engineering? Nah, kita akan belajar langsung dengan Mas Doni. Oke? Bang, review website portofolio aku boleh, Raffi? Mumpung sudah selesai ya materinya ya. Programming bisa dibuat apa aja, Bang? Programming bisa dibuat apa aja, Bang? Bisa dibuat cari kerja ya. Menghidupi keluarga juga bisa. Ini pertanyaannya apa sebenarnya? Programming bisa dibuat apa aja? Oh, maksudnya bisa bikin web, mobile gitu ya. Mabar Code Combat. Gue tuh kadang tuh agak jiper ya dengan hal-hal yang bersifat. Oh, ini Code Combat yang ini ya. Terakhir kita live TikTok main game tuh gak ada yang nonton ya. Mending Pure React atau Next.js bang? Pure React dulu baru Next.js kalau gue boleh saranin ya. Karena belajar dulu basicnya. Nanti baru gas framework ya. Sibuk push rank kak. Ini nih kalau bagi teman-teman yang belum tahu, Axel ini adalah ratu gaming coding ya. Bang banget. Hafulaten boleh. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan untuk podcastnya, nanti gue akan bikin satu konten sendiri. Kalian bisa komen di situ. Nanti gue akan tampung pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Saya sangat semangat sekali untuk bikin live podcast ini. Saran ghosting gratis bang, jangan di ghosting. Bang Turu MVP. Pertama ya, hosting itu nggak ada yang gratis. Kecuali Vercel, Netlify, itu front end. Yeah. Itu gratis. Kalau back end, gue nggak tahu ada yang gratis atau nggak. Gue taunya ada AWS Free Tier, dan itu pun nggak free-free banget. Yeah. Jadi kalau menurut gue tidak ada hosting yang gratis ya, tolong diubah sedikit ya. Approach-nya ya. Cari yang murah bisa. Ini linknya kak, maaf kalau jelek. Aduh, jangan pernah malu ya guys dengan hasil karya ya. Ya sekali lagi, kalau kalian punya karya, share aja ya. Yang ngetawain karya kalian bikin apa? Gitu ya. Oke, kita lihat. Websitenya belakangnya ini ada semacam, apa nih? Ini nih kayak, apa tuh?
space gitu ya. Ini foto AI kah? Mas kalau hosting paling mahal berapa? Wah GG nih Abuzi nih. Mindsetnya memang beda nih. Orang sukses nih. Gue kurang tahu ya kalau hosting paling mahal nih. Bentar. Ada yang nanya, Bang baru belajar. Gua langsung ke Python, mending belajar HTML, CSS dulu atau apa-apa belajar Python. Ya tergantung kalau lu mau belajar lebih banyak back-end atau data science ya Python langsung juga nggak apa-apa ya. Foto AI, buset punten Bang Rules, halo Nes ya. Sebenarnya kalau lihat dari halaman pertama, gue cukup terganggu. Ini kalau gue boleh kasih saran ya, fotonya tuh gepeng ya. Fotonya nih gepeng karena pertama Anda ini sepertinya kau memang dari planet yang lain. Nah image-nya ini tuh nggak dikasih aspek rasio. Kalau misalnya dikasih aspek rasio aja, atau object fit mungkin ya. Jangan object fit kali ya. Kalau object fit sih memang nggak pecah, tapi nggak bulat. Saya rasa sih bisa pakai aspek rasio. Nah kalau pakai aspek rasionya, ini gua nggak tahu fotonya ini berapa ya ukurannya. 9:16 kah? Nggak bisa lagi. Mana ya aspek rasionya ya? Nah, di sini. 2, 1, kok nggak berubah ya? 3, 2. Nah ini. Tapi pokoknya ini gepeng guys ya. Jadi harus pakai aspek rasio. Dan kalau saya lihat ini aspek rasio 3/2. Kok nggak mau ya? Kocak. Nah ini nih sekali lagi nih. Itulah pentingnya belajar basic ya. Jangan kayak saya nanti. Ini kok nggak berubah sih? Kocak. Oh ini make ini ya? Make Tailwind ya? Bang, ini lu belajar sendiri apa gimana? Belajar di kerjaan sih. Kalau di kampus nggak terlalu banyak. Mas, kapan upload itunya? Dan nungguin nih. Aduh, maaf Abuzi. Sabar ya. Ya udah, gua tambahin cover dulu aja. Nah, ini nggak pecah nih, tapi nggak bulat. Nanti tolong dibenerin aja width sama height-nya ya. Nah, lihat ya. Ini sudah pas sih, nggak gepeng. Nah, animasinya nih lumayan cakep nih. Lihat nih, animasinya lumayan cakep. Nah, nih, rapi. Tapi ini kalau boleh nih ya. Ini sepertinya juga kurang rapi nih, kalau boleh ya. Punten ya, saya edit dikit nggak apa-apa ya, Mas ya. Nggak apa-apa kan ya, Mas? Nah, ini kalau kita lihat, ini nih kayaknya... Nah, kayak gini guys ya. Ditambahin aja misalnya 8px kayak gini. Nah, setidaknya kan dia lebih alignment-nya lebih pas ya, lebih center. Ya, thank you Nes sudah kasih gift. Aman ya Raffi ya? Tenang. Tambahin parallax scroll. Wah, boleh tuh parallax scroll. Karena tadi sayang tuh menurut gue tuh ini juga width-nya nih kayaknya mau dibikin konsisten ya. Nah, kalau dibikin konsisten ini nggak masalah sih gue. Tapi kalau gue boleh kasih saran lagi nih, ini kan kayaknya max width-nya, nah ini, oh berarti kalau mau width-nya fit content aja. Nah width-nya fit content kayak gini. Habis itu ditambahin padding. Kalau mau ditambahin padding kayak gini kali ya, kalau boleh ya, 12px. Nah, jadi seperti ada space, nanti bisa direpin lebih. Nah ini width fit content ini maksudnya apa? Jadi kelebarannya tuh bergantung pada konten isinya. Gitu. Dengan menambahkan itu, setidaknya lebih rapih gitu. Jadi nggak kepotong-kepotong gitu. Animasinya juga cukup cakep. Nah, kalau ini preference gue ya. Sekali lagi, gue juga bukan anak UI UX, tapi menurut gue ini antara background color dan juga buttonnya ini kayak kurang bagus. Kayak saya rasa sih kenapa ya kurang bagusnya? Wow, keren. Sama buttonnya ini juga harus pakai transition biar lebih cakep. Nah, di sini tambahin transition. Misalnya transition all 0,5s is in out misalnya. Kayak gini. Kalau di is in out, nah lihat jadi lebih smooth gitu. Pakai SUDI hover bang, agak nabrak. Iya, kayak menurut gua agak sedikit nabrak. Jadi bisa dicek lagi mungkin secara kontrasnya ya. Nah kayak gini tuh secara layout sih gue suka-suka aja sih. Ada foto, ada teks sebelahnya, aman gitu. Tapi kayak
ini warnanya biru, ini kuning, biru, gue nggak tahu apakah cocok, merah, biru, gue juga nggak tahu apakah cocok. Tapi secara konten lumayan banyak sih. Anda sepertinya suka ngoding ya. Wah, ini nih. Coba ya. Nah, ini sudah ada kayak gini. Menurut gue ini sebuah website yang yang sangat berpotensi bagus. Tinggal dirapihkan dikit-dikit aja. Sama yang ini kayaknya responsivitas ya. Sama teks warna kuning nih, gue nggak terlalu suka sih teks warna kuning. Gitu. Jadi kalau mau sih ganti colornya aja yang lebih putih, kayak gue nggak masalah. Ada animasinya, waduh lucu nih, anjay. Ini bagus nih animasinya nih. Ada transition nih. Nah, dikonsistenkan aja. Nah, ini nggak ada transition tapi. Nah, ini nggak ada transition. Kalau mau ditambahin transition, jadi lebih smooth. Tapi secara overall ini punya sangat banyak potensi ya. Lihat ini ada animasi lucu-lucu kayak gini naik-naik. Gue lumayan suka sih dengan layoutnya. Tapi sama gue saranin kayaknya jangan pakai foto AI deh bang. Pakai foto lu aja. Lu pasti ganteng lah. Yeah? Karena kan orang mau lihat portofolio, mau lihat muka asli Anda gitu. Oke? Okay? Sekian itu masukan saya. Ini pakai React. Ya. Pakai AOS juga. Nah, ntar AOS-nya cabut aja. Lu nggak butuh AOS. Lu bisa bikin sendiri. Keren bukan?